bisa hadir di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Muhammad Cengho. Yang insya Allah kita kembali mengadakan isu pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Husnul Khatimah dan Majelis Taklim Salawat Muhammad Cengho, sekaligus kita menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum acara kita mulai, baiklah kami mengucapkan terima kasih kepada grup Aksiul Iman Manggar, grup Rabana Al-Qaulul Ma'ruf, grup Rabana Baitul Ulama. Terima kasih kepada para manusia dan syariat-syariatnya. Semoga bagi membaca dan yang menerima bermanfaat dalam Allah SWT. Amin. Aku ya, Al-Habib Ali Zainal Ali bin Abdullah Al-Qadirsi yang masih dalam perjalanan di sekolah seperti sudah hadir untuk kita. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Hadi bin Abdullah yang bersama juga masih dalam perjalanan di sekolah akan hadir di tengah-tengah kita. Yang akan menemani pembina Ustaz Husnul Khatimah Muhammad Cengho Haji Muhammad Rasulullah dan mewakili alhamdulillah hari ini telah hadir juga wakil dari pembina Khatimah yaitu Bapak Awang Asmin dan beserta jajarannya, dan yang terhormat Ketua Majelis Taklim Husnul Khatimah Ibu Haji Nurjana, yang kami hormati Dewan Masjid Balikpapan Timur, Pembina Muslim Salawat Muhammad Cengho Ustaz Mulia, mungkin hari ini bisa dengan ada berharap, dan yang kami hormati Ketua Masjid Cengho Haji Said Abdullah Al-Mahdali, sekarang sudah ada di sini, dan Masjid Imam Kemen Ketua Asal Masjid. Dan yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Makir bersama yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini, serta para jemaah bapak-bapak serta ibu yang kami sayangi. Dan terima kasih juga kepada seluruh pengurus Majelis Husnul Khatimah Muhammad Cengho yang sudah membantu acara Majelis Husnul Khatimah pada hari ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah kita bertempat di Masjid Muhammad Cengho yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Habib, baiklah saya akan bacakan sunnah acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, yang keempat yaitu tausiah, yang kelima penutup dan doa. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan penutupan surah Al-Fatihah.
kira-kira dulu kan gambar begitu digambar begitu tanah tapi jadi tapi kayak promose atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya banggakan, bapak-bapak dan ibu hadirin yang berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Mustofa yang saat ini berada di Jakarta. Dia masih meneruskan pengobatan karena di sana karena itu beliau meminta kepada saya melalui Pak Dr. Haji Awan nanti Pak Bapak Haji Muhammad Mustofa yang saya hormati selaku kawan di lingkup aktivitas yang dilakukan oleh Haji Muhammad Mustofa, Haji Muhammad Mustofa. Yang terhormat Abuya itu sebenarnya bahasa Indonesia ayah saya Habib Al-Bainal Abidin bin Abdullah Al-Hakmi FC itu Dr. Fauzan. Yang terhormat Al-Habib Muhammad Haji bin Abdul Rahman Al-Hadad dan Haji Ahmad Mulyar yang saya banggakan. Selanjutnya saya ulang kembali para guru tadi yang majelis taklim yang selalu memberikan atau mengingatkan kepada kita untuk mengingatkan kepada kita bahwa dekat lagi puasa 1 minggu. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, perkenalkan mungkin Bapak dan Ibu kaget kenapa saya yang diminta, kenapa tidak dokter, kenapa tidak awam Asmanuddin, kenapa tidak dokter Abdul Rahman atau dokter Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama saya perkenalkan, saya Abdul Rahim. Profesor itu adalah pangkat akademik, yaitu kalau dibuat tinggi pangkatnya tertinggi itu profesor. Tidak ada lagi lain dari itu. Kalau sekolah yang tertinggi itu dokter, lebih itu almarhum. Lebih itu dari almarhum. Yang tertinggi itu almarhum. Bapak dan Ibu sekalian, saya dulunya bekerja di pemerintah 30 tahun di kampus Widyagama sebagai direktur dan rektor 10 tahun. Sekarang ini di Universitas Pelawan. Sudah 5 tahun. Jadi itulah perkenalan saya. Saya datang ke sini atas undangan beliau meminta saya untuk mengikuti acara atau majelis taklim ini. Kapan saya tahu siapa nama Haji Muhammad atau ayahnya Haji Muhammad Mustofa? Dulu berdekatan rumah dengan orang tua saya. Kapan itu? 71 tahun yang lalu di Pasar Pagi. Beliau sudah berusia 9 tahun dengan saya. Beliau satu di antaranya, beberapa di antaranya yang urusan begini mulai mudah. Dulu dia punya kapal, namanya Jampeng. Itu dulu almarhum beliau ini
yang dicari sebagai pegawai, sebagai karyawan itu adalah anak-anak muda di sekitar rumah beliau. Itu kerja. Saya waktu itu dilarang ibu. Kalau udah kerja, ngangkut kayu pakai kapal ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, itu budaya mana itu? Ya, beliau banyak sekali kayu gondok ke Hong Kong, ke Singapura, ke Taiwan, ke berbagai negara Eropa. Bapak dan ibu sekalian yang terhormat, jadi berkaitan dengan aktivitas yang seperti ini sudah lagi mudah bertempat dengan beliau di pasar pagi. Itu tapi itu cerita 71 tahun yang lalu, karena saya lahir tahun 54 di pasar pagi. Berdekatan dengan rumah beliau. Bapak dan ibu sekalian yang terhormat, majelis taklim ini juga dilakukan oleh beliau tidak hanya di sini, yaitu di Samarinda, di hotel. Itu jamaahnya itu saya kira sebulan satu kali itu tidak kurang 300 orang, 150 orang laki-laki, 150 orang perempuan. Itu sudah yang baru saya hadir salah seorang hadir juga yang menyampaikan materi tentang hubungan kita manusia dengan manusia, yaitu yang ke-137. Yang ke-137. Kalau tulisan dari satu halaman saja dicatat, itu bisa jadi buku 137 halaman. Itu pesan-pesan para ulama, para ustaz kepada semua yang ada di majelis itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, terutama Pak Habib Al-Zainal Abidin, yang sebenarnya beliau juga punya perusahaan. Perusahaannya itu ada yang di Samarinda, ada yang di Gresik, itu ribuan orang. Seingat saya 30 tahun yang lalu beliau pada saat menghasilkan pendapatan yang cukup itu, kalau saya sebut 1000 saya takut kalau beliau. Kalau 100 tidak kurang orang naik haji maupun umroh dia lakukan. Tapi kalau 1000 saya takut sebutkan. Tapi kalau 100 lebih pasti. Yang umroh maupun haji termasuk kontak. Iya, apapun yang dia lakukan dengan orang kampung, dengan siapa. Nah itulah karakter beliau di antaranya. Yang kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Pak Yostomo ini sebagai sesepuh Kalimantan Timur secara khusus maupun secara nasional. Beliau juga membuat masjid, paling tidak saya tahu ada 4 masjid yang tersebut. Tapi ini masjid kecil. Ada masjid Cengho di Batuah satu, ada masjid Cengho di Muhammad Cengho di Samarinda satu, di sini satu, 3 atau 4 mungkin di sini. Di Batuah satu, di Samarinda satu, dengan hotel Puri Senior. Terus di sini 1, 2, 3, 4. Samarinda di Balikpapan 2 ya? Balikpapan 2. Jadi kalau urusan yang CSR, hubungan sosial ini tidak usah diragukan dengan beliau. Tetapi saya herannya rezekinya apa? Kalau Ustaz tadi dikembangkan ini Habib tidak pernah turun gitu. Biasanya kan kalau memberi itu habis kebutuhan, ini tidak. Nah ini perlu kita contoh-contoh beliau. Selanjutnya kepada ibu sekalian yang terhormat, apalagi yang bisa saya sampaikan, tidak saya mengangkat tidak. Itu perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup beliau yang saya tahu rekam jejaknya di dunia maya. Tidak ada tulisannya, tapi di dunia maya nggak tahu. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, di Balikpapan ini 30 kali
tidak majelis taklim yang dilakukan. Terus beliau juga melakukan kegiatan yang sifatnya wisata. Wisata satu wisata ya. Saya tidak cuma 8 kali menjadi ketua penilai panji pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau tanya wisata di Balikpapan, di Bulu, di Berau, 10 kota kabupaten di Kalimantan Timur, setengahnya saya hafal. Paling tidak setengah, saya tidak berani 100% hafal, setengah saya hafal. Balikpapan ini mungkin 8 kali waktu saya ke Balikpapan melihat ini kan. Alhamdulillah ada seorang pengusaha yang punya rezeki buat objek wisata. Tidak gampang buat objek wisata ini. Jawa Barat itu 40 juta buat objek wisata mudah. Hari ini buat objek wisata, besok orang sudah banyak gerombol di sana. Tapi bagi daerah lain, terutama di Kalimantan tidak gampang. Tidak mudah, bukan 4 juta. Jawa Timur 30 juta penduduknya. Buat wisata di Malang lebih untung dibandingkan dengan wisata di Kalimantan. Di Malang itu Jawa Timur itu untuk minus 30 juta. Di Jawa Barat itu 40 juta. Kalimantan Timur hanya 4 juta dengan seluas 4 juta lebih. Bapak dan Ibu yang terhormat, ini yang dapat saya sampaikan, dan saya atas nama Haji Muhammad Ayanda Haji Muhammad Yusuf Tomo memohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan dan mohon doa kepada beliau semoga beliau sehat, panjang umur dan terus mengembangkan amal ibadah beliau. Selanjutnya kita akan dengarkan nanti Habib Ali Zainal Abidin untuk menerima tausiah yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bisa kita manfaatkan, kita laksanakan atau kita gunakan demi kepentingan kita, keluarga dan masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para abaid, para sesepuh, wabil khusus pengurus masjid, apa namanya, Tenho ya, Tenho, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kita ini dijadikan umat Nabi Muhammad. Karena kita ini dikatakan oleh Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah Allah ciptakan di atas daripada bumi ini. Kemuliaan yang kita dapat bukan karena diri kita, bukan karena amalan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua itu kita mendapatkan kemuliaan karena kita disandarkan kepada
di dunia, jawabannya pasti umat Islam. Kalau ada yang dibantai di dunia, pasti umat Islam. Kenapa umat Islam kok sering menjawab? Tapi jangan heran, bagaimana caranya umat Islam masih terlindungi. Ya, di dunia sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam. Kita lihat yang ada di Gaza di Palestina, mereka dibantai habis-habisan. Anak kecil, ibu-ibu, perempuan, hamil, semuanya mereka tidak terdiri. Dihabisi, tidak ada teriakan-teriakan HAM, tidak ada teriakan-teriakan kebaikan,